Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, dimanapun kita berada. Sore hari ini saya percaya Tuhan hadir di setiap rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu siapkan hati yang terbaik, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Apapun yang terjadi yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, Tuhan baik dan selalu baik buat kita semua. Sebab itu siapkan hati yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua harta di dalam dunia, semua tanda tidak dapat tergambar, akan bisa membuktikan kasih-Mu. Semua tanda tidak terdengar, takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Bersama-sama sampai habis dunia, semua tanda yang dapat tergambar, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Dan semua karya Tuhan, semua karya yang tak terlukiskan, semua tanda yang terdengar, takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sama-sama sampai habis berlalu, sampai siang malam.
selamanya. Kami tinggikan Kau yang layak disembah. Oh Yesus, biar dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya. Mari sama-sama sembah Dia. Mari tinggikan Tuhan di rumahmu dengan segenap hati. Dimanapun kau berada hari ini, mari sembah Dia. Tuhan hadir di setiap rumah kita masing-masing, melawatmu ketika kau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari dengan segenap hati, mari dengan segenap jiwa, sembah Tuhan. Oh Yesus, terkasih sampai habis umurku. Mari nikmati hadirat Tuhan di rumah masing-masing sore hari ini. Percaya apapun yang kau lakukan hari ini ketika kau sungguh-sungguh, Tuhan hadir di setiap rumahmu dan melawat engkau. Selalu mengangkat hatimu, angkat kedua tangan dan katakan, sampai selamanya kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan sekali lagi dengan segenap hati. Mari naikkan pujian ini yang terbaik untuk Tuhan. Oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malamnya, kami memuji Kau. Sembah ya Bapa, sampai namamu ditinggikan di setiap hati bangsa. Kasih sayang dan sayang biar kasih sayang Tuhan, kasih sayang dan sayang biar kasih sayang menyertai kami dan setiamu baikku. Terima kasih Tuhan. Tak ada kata yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan, selain rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Buat kami menikmati hari-hari kami dengan baik sampai hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Sebab itu sore ini kami naikkan syukur kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami anak-anak. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat apa yang baik Tuhan beri buat kami, sehingga membuat hati kami melimpah dengan syukur sore ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus.
kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak kami puji dalam hidup kami. Nyanyi puji bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Setiap mulut memujimu Tuhan, dengan pujian dengan segenap hati kepadamu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, Kau layak kami tinggikan sore ini. Mari dengan segenap hati katakan, I sing praise to you Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. And bersama-sama I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, your name is great and worthy to be praised. Mari jemaat Tuhan, jemaat Tuhan katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Katakan dengan segenap hati, tinggikan Tuhan di rumah masing-masing sore ini, dan percaya Tuhan hadir melakukan apapun yang Tuhan mau dalam hidupmu sore ini. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jemaat dengan segenap hati sekali lagi, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak kami muliakan seumur hidup kami. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar,
Engkau layak besar dan layak, namamu besar dan layak kami tinggikan. Namamu besar dan layak. Mari sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang layak. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang dipercayai. Sungguh Dialah membebaskan engkau dari jerat melaka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menudingi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bakar tembok. Engkau tak takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal-namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan memisahkan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dan kejayaan. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan seumur hidup kami. Sore ini kami rindu untuk belajar firman-Mu. Tuhan mengurapi kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh konsentrasi, kami boleh fokus untuk belajar firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali malam ini bisa bersama-sama berbakti walaupun masih tetap lewat online ya, harap sabar. Saya percaya suatu hari nanti kita bisa beribadah bersama-sama. Minggu lalu kita belajar tentang mengapa manusia sulit sekali untuk mencari Tuhan, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi dan Tuhan anugerahkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, yaitu manusia diberi akal budi. Selain itu manusia diciptakan lebih tinggi dengan kuasa untuk menguasai para ciptaan Tuhan yang lain. Itu yang membuat manusia merasa diri hebat dan tidak perlu cari Tuhan. Malam ini saya akan lanjutkan pembahasan minggu lalu tentang mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan sesuatu pilihan, tetapi mencari Tuhan itu satu keharusan. Katakan bersama-sama, mencari Tuhan itu satu keharusan. 1, 2, 3. Mencari Tuhan itu satu keharusan, ya, bukan pilihan tapi harus, wajib. Mengapa? Yang pertama alasannya karena dosa. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Tidak ada seorang pun yang bisa menghapuskan dosanya, ya. Tidak ada manusia yang bisa melawan kematian yang kekal. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Coba kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita.
Apapun yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan manusia ini, ya, karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian yang kekal. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa menyelamatkan. Dengan kematiannya di atas kayu salib, dosa kita diampuni. Amin. Jadi mengapa kita harus cari Tuhan? Harus, ya, saya katakan harus. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi hanya di dalam nama Yesus keselamatan itu diberikan kepada kita. Yang kedua, kenapa kita mencari Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan untuk kita melewati hari-hari hidup kita. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita mampu, kita bisa menanggung segala perkara kalau Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita. Tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kita tidak mampu lewati hari-hari hidup kita. Beberapa waktu yang lalu seorang dokter stres, ya, sampai telanjang. Kenapa? Karena tidak mampu mengatasi apa yang terjadi. Dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak bisa selesaikan sendiri, kita tidak kuat menanggungnya. Tetapi di dalam ayat ini, dalam Filipi pasal 4 ayat 13 ini, kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita melewati, menanggung segala perkara. Amin. Mazmur pasal 34, kenapa kita tidak mampu? Manusia ini serba terbatas, ya. Jangankan manusia, raja hutan saja, singa saja bisa mati kelaparan kok, saudara. Coba lihat Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34 di ayat yang ke-10. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa ini raja hutan. Singa ini predator yang paling menang di hutan. Dia bisa memangsa siapapun yang dia inginkan. Tetapi ayat ini berkata singa-singa muda, bukan singa tua yang sudah tidak punya kekuatan. Tetapi singa-singa muda bisa merana kelaparan. Tetapi ayat selanjutnya berkata, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita perlu mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Singa yang ditakuti, singa yang hebat, singa yang perkasa aja bisa merana karena kelaparan, ya, bisa kekurangan. Tetapi kita orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Katakan kepada tetangga kiri kanan, kalau cari Tuhan tidak kekurangan satu apapun yang baik. Amin. Yesaya pasal 40 menunjukkan keterbatasan. Semua yang ada di dunia ini serba terbatas. Singa yang raja hutan saja bisa merana kelaparan. Nah, di dalam Yesaya pasal 40, Yesaya pasal yang ke-40 berbicara tentang orang-orang muda, ya. Kalau tadi singa-singa muda merana kelaparan, tetapi di Yesaya ini berkata tentang orang muda. Orang muda pun bisa menjadi lelah, bisa capek, bisa lesu, dan teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Tidak orang tua tok yang bisa jatuh, tapi orang-orang muda yang hebat pun bisa jatuh tersandung. Ayat 30 saya akan bacakan. Yesaya pasal 40, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang muda bisa capek, bisa lelah, bisa lesu, bisa loyo, bisa jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam hidup ini ada yang namanya titik nol, ya.
titik di mana kita berada di bawah. Nah, biasanya di titik nol ini seringkali orang nggak kuat, kekuatannya udah sirna, sudah habis, sudah lenyap. Bahkan nggak cuma titik nol, bahkan sampai minus kali ya. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu kalau terbang makin lama makin tinggi ya, menuju arah matahari. Justru di matahari itu dia dapatkan kesehatan, dia dapatkan pembaharuan, begitu ya. Nah, demikian juga kita yang mencari Tuhan. Kita tidak akan pernah lelah, kita tidak akan pernah capek menghadapi hari-hari hidup kita. Kita tidak akan pernah frustasi. Bahkan sebuah pujian berkata, di batas akhir kekuatanku, Tuhan akan datang dengan kasih-Nya, menyentuh hati kita dan membangkitkan semangat kita untuk kita meninggalkan masa lalu kita. Tuhan yang akan membawa kita terbang tinggi seperti Raja Wali. Di ayat yang ke-30 ini jelas bahwa orang muda bisa lelah, bisa lesu, bisa tersandung, bisa jatuh. Tetapi kita orang yang menantikan Tuhan, kita akan tetap kuat, kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus cari Tuhan? Karena hanya Tuhanlah yang maha tahu. Sehebat apapun manusia, dia tidak bisa menembus masa depan. Dia tidak tahu apa yang ada di depan, apa yang terjadi di depan dia tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Amsal pasal yang ke-14. Dalam kitab Amsal ini ditulis 2 kali, begitu ya. Nah, apa yang ditulis oleh Amsal? Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yang kita pikir itu baik, yang kita pikir itu nanti membuat kita bahagia, membuat kita hidup enak, ternyata ujungnya mengecewakan. Kita tidak bisa lihat ujung ini tuh, karena kita bukan maha tahu, kita bukan Tuhan. Karena itu kita perlu Tuhan dalam hidup ini, karena Dia tahu segala sesuatu, bahkan jauh ke depan Allah kita sudah tahu. Amin. Karena itu mau tidak mau kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Diulangi perkataan yang sama, diulangi di pasal yang ke-16. Di pasal yang ke-16 dari kitab Amsal ayat yang ke-25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Kelihatannya lurus, tetapi ternyata tidak lurus, begitu ya. Ternyata jalan buntu, ternyata jalan yang mencelakakan. Bagaimana supaya kita tidak celaka? Bagaimana supaya kita tidak kecewa? Caranya mudah saja, carilah Tuhan. Dia akan menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh. Karena itu jangan ngotot dengan pemikiran kita ya, yang kita pikir itu sesuatu yang wow, sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, sesuatu yang memberikan kita pengharapan. Tanpa Tuhan, kita nanti akan kecewa. Karena jalan yang tadi kita sangka lurus ternyata ujungnya maut. Dan yang terakhir, yang keempat, kenapa kita harus cari Tuhan? Karena Tuhan mau kita mencari Dia. Amos pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, carilah Tuhan ya, maka kamu akan hidup. Tuhan menyuruh kita untuk mencari Tuhan. Akibatnya, dampaknya kita akan hidup. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak cari Tuhan, kita akan mati, kita akan hancur, kita akan binasa. Jujur saya katakan bahwa seringkali manusia ini mudah meninggalkan Tuhan. Karena masalah sedikit tinggalkan Tuhan, karena berkat yang sedikit kita bisa lupa Tuhan. Malam ini saya nggak panjangkan firman Tuhan, tapi saya ingin jemaat tetap setia mencari Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita adalah manusia yang terbatas. Singa saja raja hutan bisa merana kelaparan. Orang-orang muda, orang-orang yang kuat bisa jatuh, bisa capek, bisa lelah. Apalagi kita yang sudah tua ini.
Kita tidak bisa andalkan kekuatan kita lagi. Yang muda pun sama. Engkau tidak bisa andalkan kekuatanmu. Firman Tuhan berkata bahwa engkau bisa capek, engkau bisa lelah, engkau bisa tersandung, engkau bisa jatuh, bisa bangkrut, bisa hancur. Kita perlu Tuhan di dalam hidup ini untuk menolong kita, menuntun kita, dan menyelamatkan kita. Karena itu malam hari ini jangan hidup jauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Biar kesombongan kita tidak membuat kita menjauh dari Tuhan, tidak membuat kita melupakan Tuhan. Kita pikir kita bisa, kita pikir kita hebat, kita pikir kita bisa mengatasi segala persoalan yang terjadi di dalam hidup ini. Kita pikir kita cukup hebat untuk menjalankan bisnis kita. Kalau kita melihat apa yang terjadi di belakang beberapa waktu ini, menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada orang yang terlalu hebat yang tidak bisa jatuh. Perusahaan-perusahaan besar jatuh. Jangan pikir yang besar saja yang jatuh, yang kecil pun juga sama. Kita tidak mampu jalani hidup ini sendiri tanpa Tuhan. Jangan karena kedagingan kita tinggalkan Tuhan, keenakan libur ndak ibadah, ya. Ibadah online ndak tahu ikut apa ndak begitu ya. Kalau ibadah tatap muka lama kita ndak muncul, kita dicari. Tapi ibadah online ndak gitu, kita ndak tahu, hamba-hamba Tuhan ndak tahu. Saking enaknya pray, males ibadah. Apalagi dengan HP yang kecil ini, males. Kita perlu Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang baik kita perlu Tuhan. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kalau Tuhan tidak pegang kita, bagaimana kita bisa bertahan? Kepada siapa kita bisa minta tolong? Karena itu malam hari ini mari kita buka hati kita dan katakan kepada Tuhan, ampuni semua kesombonganku, ampuni segala kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi.
bisa menyeret kita menjauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita nggak cari Tuhan. Entah itu kemapanan, kenyamanan. Kita sudah nyaman dengan hidup ini, rasanya nggak ada lagi yang nggak bisa kita dapatkan. Dan itu membuat kita merasa kita nggak perlu Tuhan. Kita bisa kok lewati hari-hari hidup. Kita bisa kok raih sukses tanpa Tuhan. Dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Ataupun karena kekecewaan kita bisa tinggalkan Tuhan. Kita pikir buat apa mencari Tuhan? Toh dia tidak dengar doaku. Toh dia tidak jawab doaku. Toh dia tidak tolong aku. Dia berdiam diri. Dia tidak peduli. Seperti apa yang pernah ditulis oleh pemazmur. Pemazmur berkata, sampai berapa lama lagi aku harus menderita? Sampai berapa lama lagi aku harus sendiri? Perasaan pemazmur ini salah. Dipikir di dalam penderitaan Tuhan tidak ada bersama dia. Kita pun sering merasa seperti itu. Oh Tuhan, buktinya hidup ini begini-begini saja. Tidak ada perubahan yang signifikan. Hidupku tetap aja seperti ini. Buat apa aku ikut Tuhan? Bahkan Bani Asaf pernah menulis di dalam kitab Mazmur, ikut Tuhan ini susah banget. Salah sedikit dipukul. Hampir setiap pagi aku diganjar oleh Tuhan, dipukul oleh Tuhan. Apa gunanya aku mempertahankan hidupku bersih? Alasan apapun, kita bisa tinggalkan Tuhan. Tetapi yang pasti, seperti yang minggu lalu saya katakan, ketika kita keluar dari kawanan domba ini, maka binatang buas siap menghancurkan kita, memangsa kita. Para predator sudah menunggu kita. Iblis sudah tunggu. Kapan dia bisa hancurkan kita? Dan begitu kita keluar dari kawanan domba itu, kita menjauh dari Tuhan, iblis akan langsung terkam kita dan hancurkan kita. Karena itu malam hari ini mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan membawa kita kembali mendekat kepada Dia. Tanpa Tuhan bawa kita bisa tersesat jauh dan tidak kembali lagi. Tapi malam hari ini, mari sadari keberadaanmu. Ada bahaya besar ketika engkau meninggalkan Tuhan. Karena itu mari malam ini kita balik kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan biar Tuhan membawa kita. Karena itu mari angkat kedua tangan kita dan katakan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri.
sadar kami perlu Kau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa hapus dosa kami. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tidak maha tahu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Kami perlu Engkau untuk menuntun kami. Kami manusia yang terbatas. Kami bisa lemah. Kami bisa jatuh. Kami bisa putus asa dan hilang harapan. Kami minta biar tangan-Mu menopang kami, memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan, kami mau hidup yang sepenuhnya, hidup yang sesungguhnya. Karena itu malam hari ini kami berkeputusan, kami akan selalu mencari-Mu dan hidup dekat dengan-Mu. Meteraikan kami, bawa kami terus di dalam pelukan-Mu, tinggal di dekat-Mu, dan tidak meninggalkan Tuhan selangkah pun, sampai kami berjumpa dengan Tuhan untuk kedua kalinya. Karena itu sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan kami ke surga. Kami terima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya tangan kuat yang menopang kami dan memberikan kami kekuatan. Kami tidak akan jatuh, kami tidak akan tergeletak, kami tidak akan putus asa dan hilang pengharapan. Kami akan berjalan semakin kuat karena Engkau beserta dengan kami. Karena itu sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.